Saudara, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil menjadi perhatian para tokoh bangsa yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa. Selain berbincang mengenai penyelenggaraan pemilu, pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi juga membahas perlunya oposisi dan kelompok penyeimbang dalam pemerintah mendatang. Hari ini Presiden mengatakan bahwa jangan cuma teriak-teriak curang, laporkan saja. Saya berikan kepada Bu Siti Zuhro. Apakah Anda melihat memang pemilu yang kali ini sesuai dengan harapan bahwa sudah berlangsung secara adil, fair, dan bermartabat sehingga hasilnya memiliki legitimasi? Iya, ngomong jujur ya. Menurut saya tadi sudah disebutkan nama Kang Eep gitu ya, dievaluasi secara kritis, hampir semua lini diintrusi, diintrusi, baik itu aparatur negaranya, ASN-nya, birokrasinya tadi kan, lalu juga melalui para penjabatnya itu jelas semuanya sangat welo-welo gitu ya. Welo-welo apa sih? Terang benderang. Terang benderang. Bahasa Jawa. Ya seperti cawe-cawe, welo-welo kan gitu ya. Jadi ini yang sulit untuk dikatakan bahwa tadinya kita berharap sangat luar biasa bahwa pemilu 2024 ini kita akan take off gitu ya. Kita akan naik kelas gitu. Seperti tadi sebelumnya kita ingin mengulang kembali apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Ya kalau memang ada itu tinggal dilaporkan. Jangan cuma teriak curang. Ada mekanisme untuk melaporkan. Iya, makanya kenapa kita memintakan Bawaslu itu fungsional, Bawaslu itu efektif. Dia diadakan itu tidak lain tidak bukan untuk mengawasi dan melakukan pencegahan itu secara proaktif, gitu kan? Dan sejak 2016 sudah dikuatkan peran dari Bawaslu. Maka kita harapkan dia itu juga turun, tidak hanya menunggu laporan tidak, harus turun dia, gitu, mencegah, gitu ya, mengawasi langsung. Lalu begitu ada laporan, langsung action, kan gitu. Nggak endingnya nggak ada apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa kan gitu terus. Lah itu yang membuat kecewa masyarakat lapor itu. Saya ke Mbak Alisa Wahid dulu sebagai salah satu dari inisiator Gerakan Nurani Bangsa. Sudah datang ke banyak tokoh, mantan presiden, wakil presiden, ke Pak SBY, ke Pak JK, ke Pak Budiono, dan menyerukan supaya pemilu ini adil, fair, dan lain sebagainya. Apakah situasi ini sudah seperti apa yang diharapkan oleh para tokoh di Gerakan Nurani Bangsa? Belum, tapi sebelum itu saya tertarik tadi dengan pembicaraan di segmen sebelumnya ya. Kita tuh sebetulnya 02-nya siapa sih kok dari yang tadi yang kita omongin Pak Jokowi? Iya. Karena Jokowi effect. Itu dia gitu. Makanya kalau kita kemudian bicara tentang pemilu ini, ternyata kontestannya itu tidak melulu yang 6 orang ini, tapi ada juga faktor Pak Jokowi. Nah, sekarang kalau bicara soal puas atau tidak, saya tadi sore bertemu dengan para sesepuh ini dari Gerakan Nurani Bangsa. Kami sepakat bahwa sebaiknya kita menunggu prosesnya sampai penetapan. Negara punya sudah menyiapkan perangkatnya begitu ya untuk proses ini. Ini tadi udah ributnya udah seakan-akan udah final banget gitu. Tapi kan ini masih dinamis nih gitu. Walaupun tentu meskipun saja rasanya, udah stabil. rasanya kalau kita lihat quick count tidak akan mengubah karena semua quick count atau lembaga survei yang terbukti kredibilitasnya, karena mereka akan mempertaruhkan kredibilitas. Ini berbeda dengan 2019. 2014 yang ada lembaga survei tiba-tiba beda sendiri. Rasanya sih hasilnya nggak akan terlalu jauh beda. Kemungkinan memang tidak akan jauh beda, tapi para sesepuh ini benar-benar tidak mau tergesa-gesa menunggu prosesnya, karena justru itu yang mau diingatkan oleh para sesepuh ini. Ini nih pemilu ini bukan tujuan akhir loh. Menang ini tadi keributannya kayak gitu. Seakan-akan ini terminal tujuan akhir, padahal kita tuh sedang mencari pemimpin. Ini kan proses mencari pemimpin. Pemimpinnya dapat, nanti ditetapkan. Setelah itu tuh baru permulaan untuk dia. Kita masih harus mengawasi dia seterusnya. Makanya tadi Jokowi efek, nanti harus kita lihat nih ke depannya bagaimana ketika Jokowi efeknya udah nggak ada.
atau masih ada gitu. Nah itu jadi apakah kita happy atau tidak? Secara clear para sesepuh ini Romo Magnis, Pendeta Gomar Gultom, Pak Eri Riana, Pak Makarim Wibisono, Ibu Karlina Supeli dan lain-lain ya, Ibu Sinta Nuria, Pak Quraish Shihab segala macam itu tetap melihat dalam hal bermartabatnya kita masih punya persoalan. Kalau kita bicara kecurangan, kecurangan itu terjadi sebelumnya pada saat pencoblosan dan setelahnya dalam hal penghitungan dan rekapitulasi kan gitu. Oke, tadi pada saat pencoblosan mungkin perangkatnya sudah sangat jelas, tapi pengkondisiannya, level playing field tidak. Itu yang dilihat secara etis oleh para guru bangsa ini. Ya. Meskipun Saya- kalau menang jauh begini, apa masih bisa ya? Masih bisa apa? Diubah? Iya, Nggak bisa. nggak bisa. Tapi catatan itu tidak boleh Iya, dilupakan betul. bahwa terpilihnya itu ada catatan etika. Tadi silent majority memilih karena apa sih? Apakah benar-benar karena pilihannya atau karena ada pengkondisian? Itu kan yang harus dicek sekarang gitu. Makanya para sesepuh ini berhati-hati soal ini karena nanti sengketa segala macam kan akan menunjukkan. Oke. Rosi, saya tadi malam ngecek sendiri loh di websitenya KPU. Ketika masuk ya TPS sekian gitu, saya masuk tuh saya nyocokin C1 dengan angka rekap, ya memang beda, bermasalah. Tapi moga-moga ini udah diperbaiki ya. Gitu. Baik. Tapi bahwa ada problem itu iya. Gitu. Kalau Anda apa pandangannya soal misalnya pemilu yang dianggap curang, tapi pemenangnya menang jauh, jackpot. Apakah ini karena ketidakterimaan yang kalah? Tidak bisa menerima yang menang dengan perolehan suara terbesar sepanjang sejarah Iya. dalam Yang sejarah pemilu presiden langsung loh. Ya. Putaran Mungkin enggak, Pak SBY 60,2%. 60 ya, incumbent. Ya. Ini ada super kontestan. Jadi bukan hanya 6 orang. Superhero. Bung Rocky, Apa poinnya tadi? Sorry. poin apa kita masih punya peluang untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, tapi toh menangnya menang banyak, atau jangan-jangan Justru itu yang saya maksud tadi, momentumnya dimanfaatkan aja, nggak usah tunggu sampai selesai. Toh orang nunggu sesuatu yang orang tahu percuma, kan itu kan. Jadi yang kita sebut sebagai event itu sesuatu yang menggemparkan, dia mesti diucapkan ketika di awal itu. Jadi mestinya jangan minta kita masyarakat sipil yang protes itu. Anies sama Ganjar bikin konferensi pers mengatakan kami menolak dari awal, kan selesai kan? menolak apa? Ya menolak hasil pemilu kan. Ya, konsekuensinya macam-macam, tetapi kan dua pasangan ini dari awal memberi kesan bahwa dia ethically sound itu kan. Itu bisa dipandang, tapi kalau saya mencoba melihat juga dari sisi yang berbeda, itu tidak bisa dipandang sebagai jangan disangka orang akan melihat mereka heroik. Bisa dianggap mereka pecundang, nggak bisa menerima Betul, kekalahan. dari awal tiga-tiganya pecundang. Karena saya meminta dinolkan threshold itu. Tiga-tiganya pro Oke, itu 20%. nantilah. Ini kan karena sekarang dari bagaimanapun awal dia udah 20%. curang pada rakyat, dia curang pada Kembali konstitusi. lagi. Tiga-tiganya curang pada konstitusi itu. Saya 2 kali ke Mahkamah Konstitusi ditolak itu. Jadi dari awal sebetulnya moral standingnya udah keropos itu satu. Kalau dia mengucapkan kembali itu, orang menganggap lu kalau kalah lu ngomong moral, kalau lu menang lu ngomong elektoral kan. Betul. Begitu kan soalnya. Tapi kan itu saya mau terangkan itu, saya nggak peduli, saya berpolitik atas dasar value bukan atas dasar fulus. Itu bedanya kan. Jadi tetap kita mau tuntut Anda dua pasangan ini datang dong ke publik, katakan bahwa memang itu curang, maka kami menolak hasilnya, bukan nunggu hasil akhirnya nanti. Kalau nunggu hasil akhirnya negosiasinya udah panjang gitu kan. Itu udah ada masuk angin. bocor halus ke Ganjar atau bocor gede ke Anies, lalu ada transaksi kecil-kecil. Nasdem pasti merasa udahlah udah kalah, yang mending mendekat lah kira-kira begitu kan. Demikian juga beberapa fraksi di PDIP yang nggak mau sprindiknya dikeluarin oleh Jokowi dalam 1 semester ini kan tetap kita mesti hitung bahwa ini nih bangsat-bangsat ini memanfaatkan pletora masyarakat sipil untuk cari pembenaran moral. Dia yang mesti katakan di depan tuh, kami akan tolak hasil itu. Itu aja.
Jadi nggak usah siksak lagi itu apa namanya intimidasi saya berikutnya. Oke. Intimidasi saya. Ya, saya mau memberikan catatan Mbak Alisa. Ya. Kita sudah melalui 10 tahun dengan Ya. seluruh kelebihan dan kekurangannya, dan baru kali ini ada gerakan Nurani Bangsa untuk Ya. mengawal pemilu. Sebenarnya apa sih catatan Anda pada 10 tahun ini dan bagaimana kita belajar untuk 2024 ini? Kalau saya melihat yang pertama tentu oposisi di parlemen itu persoalan ya, karena tidak ada kemudian proses check and balances. Itu penting sekali untuk kemudian sebuah undang-undang atau regulasi atau kebijakan itu ditetapkan. Seperti tadi soal penjabat atau soal sebentar kok saya jadi lupa. Segala undang-undang yang terkait itu kan kemudian diputuskan bersama. Kalau parlemen itu di parlemen tidak ada oposisi terhadap eksekutif, ya begini jadinya. Omnibus law mungkin maksudnya. Omnibus law misalnya, atau undang-undang KPK, Undang-undang revisi KPK. KPK itu Ya, yang tadi saya mau sebut. 2019 gitu. Jadi itu satu problem penting. Yang kedua adalah kita terlenakan dengan sosoknya, melupakan ada kaidah-kaidah kehidupan bernegara ini loh. Iya. Ini yang dipersoalkan oleh para guru bangsa ini. Iya. Kaidah-kaidah bernegara ini kemudian kita memberikan izin untuk dilanggar-langgar gitu. Permisif kita. Oke. Ketika Pak Jokowi melakukan tadi ya misalnya bansos ditarik di awal Februari misalnya. Saya punya gitu. pertanyaan, apakah para guru besar, para akademisi yang turun gunung sekarang itu akan selalu turun bersikap kritis atau memang hanya turun kemarin-kemarin hanya demi elektoral? Itu kan puncak. Itu Karena puncak selama ini kan persoalan. enggak, kampus kan orang- diam. Iya, kenapa? Ya karena kejadian-kejadiannya kan baru akhir-akhir ini. Puncaknya itu, triggernya itu kan pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye. Itu. Iya, oke. Ya. Sebelumnya menumpuk. Titik itulah Ya. gundukan pasirnya, ketetesan satu pernyataan presiden Ya. longsor. Ya, Gitu. Dan ini menjadi catatan kita semua supaya para guru besar tidak hanya bersuara di sebelum kampanye, Dan tetapi tidak- juga bisa menjaga jarak dengan kekuasaan. Karena kalau hanya bersuara kemarin-kemarin, Betul, itu betul. artinya hanya demi elektoral. Dan rakyat juga perlu kritis, nggak hanya Ya. menyerahkan pada oposisi di parlemen. Ya. Oke, Itu. terakhir Bung Rocky Gerung silakan. Ya kita terima itu sebagai fakta, tapi fakta itu kan ada catatan panjang di belakang fakta itu. Dan satu waktu orang akan, bukan satu waktu, dalam 2 minggu ini ada aja kejadian kecil yang membuat fakta itu akhirnya dibatalkan. Apanya yang dibatalkan? Fakta ini, kalau misalnya tadi PDIP betul-betul dengan niat yang kuat bersama-sama dengan Nasdem itu mau mengambil langkah alternatif kan. Tapi itu kita anggap sebagai yaitu apa namanya satu possibility yang mungkin probabilitasnya nol Kecil, itu. ya. Tetapi kita mesti lihat bahwa politik ini selalu dimungkinkan. Karena kalau ada gejala baru tuh, kan politik bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible itu. Jadi itu saya kira semangat kenapa di dalam publik hari-hari ini harapan itu orang masih lihat ini kan baru 95% itu, mungkin hasil KPU berbeda tuh. Oke. Tetapi ide bahwa perubahan itu atau politik yang sifatnya perubahan harus tetap kita pastikan apapun atau siapapun presidennya dan siapapun pilihannya, Kompas tetap acuannya. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Itu iklannya tadi.